Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu mengenai strategi implementasi e-commerce syariah dan dropshipping halal, di mana kita mengambil startup atau contoh studi kasus itu mengenai etis again. Oke, next. Sebelum lebih lanjut, saya akan memperkenalkan diri. Saya atas nama Muhammad Farhan Nazarul Fadil dengan NIM 60200124057 dan teman saya. Saya atas nama Muhammad Zafran Zaki dengan NIM 60200124161. Saya atas nama Panes Lumi Pramuja dengan NIM 60200124024. Saya atas nama Ruslan J dengan NIM 60200124136. Oke, baik. Nah, di sini kita akan kembali membahas mengenai profil dari etis itu sendiri, yang gimana pada model bisnisnya yaitu mengenai platform investasi yang berbasis syariah atau crowdfunding, yang dimana ini kita melakukan penggalangan dana guna proyek properti sosial dan juga UMKM. Nah, pastinya ini juga didirikan pada tahun 2014 di Malaysia dan kini hadir di Indonesia, di mana misi yang akan dicapai itu menyediakan akses investasi dan pembiayaan halal yang berbasis syariah. Nah, target yang akan dituju pula yaitu investor muslim global serta pelaku UMKM atau properti halal. Nah, model bisnis etis yaitu di mana marketplace syariahnya itu untuk investasi proyek sosial dan properti halal, yang dimana ini menghubungkan investor dengan pengembang atau pelaku usaha halal. Nah, yang ketiga itu berbasis digital atau e-commerce investasi dan beroperasi dalam bentuk platform vintage yang mengutamakan keamanan serta syariah yang compliance. Dan terdapat 3 akad-akad yang akan digunakan pada model startup ini. Yang pertama, mudharabah, di mana investor ini memberi modal dan si pengelola akan menjalankan proyek. Nah, keuntungannya pun dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Yang kedua yaitu musyarakah, di mana kerjasama modal antara dua pihak atau lebih dan cocok untuk proyek bersama dalam pembiayaan properti. Serta wakalah bil ujrah, di mana etis ini bertindak sebagai wakil investor dan mendapat ujrah atau fee jasanya. Oke, next akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, yang selanjutnya itu ada implementasi syariah di etis. Nah, semua transaksi menggunakan akad tertulis dan disetujui oleh kedua belah pihak. Nah, yang kedua itu proyek yang ditawarkan telah melalui due diligence dan syariah screening. Nah, yang ketiga itu tidak ada bunga, penalti keterlambatan, atau spekulasi. Nah, yang keempat itu ada transparansi. Investor dapat melihat detail proyek, laporan keuangan, dan progres. Dan selanjutnya itu ada tantangan etis dalam e-commerce syariah. Nah, untuk tantangan yang pertama itu kurangnya pemahaman masyarakat soal investasi halal. Yang kedua, regulasi fintech syariah yang terus berkembang. Yang ketiga, kepercayaan publik terhadap platform investasi online masih terbatas. Yang keempat, kompetisi dengan platform konvensional yang sering menjanjikan return lebih tinggi tapi tidak syariah. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Panes Lumi Pramuja. Oke, di sini ada solusi dan mitigasi tantangan. Yang pertama, mengundang Dewan Pengawas Syariah Internal.
Dan yang kedua, edukasi rutin, webinar, konten sosial media, workshop. Dan yang ketiga, menggunakan teknologi cash flow dan sistem pelaporan terbuka. Dan yang keempat, fokus pada proyek berdampak sosial, impact investing, menarik investor, idealis. Di sini strategi pemasaran halal etis. Dan yang pertama, kolaborasi dengan influencer dan ustadz populer untuk promosi syariah. Yang kedua, camping investasi berkah berdampak. Dan yang ketiga, edukasi berkelanjutan melalui blog, video, dan e-book. Dan yang keempat, loyalty program untuk investor aktif dan referral halal. Oke, dilanjutkan oleh teman saya, Ruslan. Adapun channel pemasaran digital. Yang pertama itu YouTube dan Instagram, edukasi finansial dan testimoni investor. Yang kedua, LinkedIn and Twitter, menjangkau investor profesional. Yang ketiga, website tersedia kalkulator bagi hasil simulasi investasi. Yang keempat, partner komunitas Islam, komunitas pengusaha muslim masjid digital. Adapun kesimpulan dari pembahasan kami, yaitu etis membuktikan bahwa e-commerce syariah dapat diterapkan secara modern melalui platform investasi yang patuh syariah. Dengan penggunaan akad yang tepat dan transparansi digital, etis mampu menjaga keberkahan dalam setiap transaksi. Model ini menjadi solusi inovatif ya bagi masyarakat yang ingin berinvestasi halal dan berdampak sosial. Ke depan, model seperti etis berpotensi menjadi pilar utama dalam pertumbuhan ekonomi digital berbasis syariah. Saya serahkan kepada teman saya. Oke, baik. Terima kasih atas pemaparan. Itu dialah yang telah dipaparkan oleh rekan saya. Dan mungkin cukup sekian dari hasil diskusi kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.